Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Abdullah Kim Nastyar atau yang kerap disebut AA Kim memberikan komentar yang cukup menjadi polemik, banyak mendapatkan tanggapan, khususnya tanggapan yang miring, yakni komentar Kim Nastyar terkait dengan kasus yang sedang membelit Bahar Smith. Kim Nastyar mengatakan bahwa pengadilan nanti harus berlaku adil, seadil-adilnya. Kalau tidak adil, dia bersumpah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keputusannya demi memenuhi kelompok tertentu, harus seadil-adilnya. Begitulah intinya begitu. Saya sepakat ini pendapat yang sangat bagus menurut saya. Memang harus adil seadil-adilnya. Pengadilan nanti di dalam menjatuhkan vonis terhadap Bahar Smith. Kalau memang vonisnya 10 tahun misalkan, ya jatuhkan 10 tahun. Kalau vonisnya seumur hidup misalkan, ya jatuhkan seumur hidup. Nggak usah memandang dia dari kelompok mana. Jangan demi memenuhi atau takut terhadap tekanan kelompok mana. Termasuk kelompoknya Kim Nastyar. Itu ya, Kim Nastyar kan dulu kan ikut tergabung membackup aksi 212 CS itu. Ya, makanya saya sangat setuju itu. Jadi nggak usah takut hakim ya, nggak usah takut dengan tekanan kelompok manapun, sebesar apapun, demo seheroik apapun, memenuhi Monas sekalipun. Kalau memang vonisnya 10 tahun, ya, jatuhkan vonis 10 tahun. Nah begitu. Ini saya sepakat ini hakim ini. Nah pertanyaannya atau persoalannya adalah yang dimaksud kelompok oleh Kim Nastyar ini kelompok yang mana? Nanti jangan-jangan dia ngomong begitu demi membela Bahar Smith agar tidak agar hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Kim Nastyar dan kelompoknya meminta agar Bahar Smith dibebaskan. Nah, nanti kalau hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun dibilang tidak sesuai dengan keadilan. Dibilang itu memenuhi kepentingan kelompok yang lain. Ini kan persoalan. Kalau objektif tidak memandang memihak kepentingan kelompok manapun, harus saya sepakat itu. Nah, makanya harus ikhlas ya Kim Nastyar, ikhlas tetapkan hatimu bahwa hakim diminta untuk menjatuhkan vonis kepada Bahar Smith bukan karena kepentingan kelompok tertentu dan juga bukan karena takut terhadap kepentingan kelompokmu itu. Ya. Nah kalau ikhlas nanti apapun vonis hakim harus diterima dengan apa yang ada, karena memang ada tindak pidana kriminal yang memang layak dibayar dengan vonis tersebut. Itu dia. Nanti kalau kemudian hakim menjatuhkan vonis 10 tahun, tiba-tiba Kim Nastyar ngomong rumit lagi cangkemnya, wah ini hakim tidak adil, memenuhi kelompok sebelah. Ini kan cangkem kurang ajar. Sudah ngomong-ngomong meminta hakim adil, ternyata setelah divonis tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan aspirasi kelompoknya, ngomongnya beda lagi, ngomongnya macam-macam lagi, kan begitu. Ya Kim Nastyar, saya nggak sebut Anda ustadz atau ulama atau dai atau apa. Anda bukan ustadz, Anda bukan seorang alim. Anda hanya berpakaian seperti layaknya orang alim. Saya katakan itu, keilmuan Anda tidak layak untuk dijuluki sebagai orang alim atau sebagai ulama. Baju memang iya, udeng-udengan memang iya. Saya sih bisa pakai kayak gitu. Bisa saya pakai kayak Pangeran Diponegoro pakai jubah. Semua orang bisa beli di toko, 1 menit aja selesai urusan. Tapi soal keilmuan nggak akan bisa dibohongi. Soal kedalaman, kehusuan, kealiman seseorang itu harus tempuh dengan perjuangan yang panjang. Harus ngaji dengan guru yang jelas syaratnya. Tidak bisa dibohongi hanya dengan pakai baju dokter semua orang bisa.
Tetapi untuk menjadi dokter yang sesungguhnya harus ditempuh dengan pendidikan yang ketat, dibimbing oleh seorang dokter ahli, harus diuji sampai lulus, baru bisa diwisuda menjadi dokter, diizinkan untuk buka praktek. Nah, kalau hanya sekedar baju dokter, hanya baca buku-buku tentang kedokteran, Anda tiba-tiba praktek mentasbihkan diri sebagai dokter, itu namanya dokter abal-abal. Yang terjadi nanti malpraktek, nyembuhin orang, bukan justru sembuh, bukan sehat, tetapi justru sembuh dari kehidupan alias meninggal dunia. Ya. Nah ya, bukan menghentikan dari penyakitnya, tapi justru menghentikan dari kehidupannya di dunia ini. Itu dokter abal-abal namanya. Makanya jangan sembarangan. Jangan memakai baju dokter kalau Anda bukan dokter. Nanti Anda akan ditangkap polisi. Jangan memakai baju ulama kalau Anda bukan ulama. Nanti Anda akan ditangkap oleh iblis dan malaikat-malaikat yang lain, yang tidak rela dengan jubah kepalsuan Anda. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.